Halo guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau bahas tentang perjalanan aku jadi pramugari. Dari aku ikut rekrutmen, gagal berapa kali sampai akhirnya aku bisa terbang. So, stay tune. Tell me what you dive with. Tell me what you dive with. Tell me what you dive with. Oke guys, langsung aja. Jadi waktu itu aku ikut rekrutmen pertama kali di Jakarta bareng sama teman-teman dari sekolah pramugari aku. Kurang lebih 9 orang waktu itu. Kita ikut rekrutmen di Maskapai A. Kita ada pendamping satu dari sekolah gari-gari kita, memang buat ngedampingin kita waktu ikut rekrutmen. Nah waktu itu kurang lebih yang ikut rekrutmen 500 atau bahkan lebih, karena memang banyak banget sampai kita nggak bisa duduk. Kita nunggu berjam-jam sambil berdiri, kita pakai heels, bayangin guys. Nah ternyata di rekrutmen pertama yang lolos ke tahap selanjutnya itu hanya satu. Teman aku tuh cuma satu, jadi 8 orang termasuk aku gagal di tahap awal. Terus karena memang kebetulan ada maskapai lain juga yang membuka rekrutmen di Pekanbaru, selisihnya cuma sehari doang. Akhirnya kita berdelapan orang, satu pendamping dari sekolah pramugari, terbang ke Pekanbaru untuk ngikutin rekrutmen tersebut. Tahap demi tahap kita lalui kayak mulus banget. Tahap ini kita lolos, tahap ini kita lolos, sampai akhirnya tahap terakhir ada pengumuman lolos dan nggak lolosnya. Ternyata ada 3 dari kita yang nggak lolos, termasuk aku guys. Sedih banget karena ternyata gagal di tahap akhir itu lebih sakit daripada gagal di tahap awal. Karena sedikit lagi loh, kenapa sih harus ada gagal, kenapa sih harus nggak lolos. Tapi mungkin memang itu belum rezeki, jadi yaudah aku belajar dari kesalahan aku belajar. Waktu itu di Pekanbaru aku ikut rekrutmen bulan Januari awal, terus Februari pertengahan ada pembukaan rekrutmen lagi di Surabaya dengan maskapai yang sama seperti di Pekanbaru. Di sini aku udah yakin banget guys bakalan lolos, udah pede banget lah bakalan lolos di tahap ini, karena memang aku sebelumnya udah belajar dari kesalahan aku, jadi aku udah fix, udah yakin banget. Nah, di sini tuh aku nggak didampingin dari sekolah pramugari karena memang aku nggak mau. Kenapa kak? Ya karena bayar lagi. Loh, kok bayar? Kan rekrutmen nggak bayar. Memang rekrutmen nggak bayar, tapi transportasi sama penginapan kan kita ngeluarin dana juga, ngeluarin biaya juga. Nah, kalau kita minta tolong didampingin sama sekolah dari pihak sekolah gari-gari, kita harus bayarin nginapnya dia, kita harus bayarin transportnya. Oke deh guys, mungkin sebelumnya aku memang udah bahas sekolah pramugari, tapi di sini aku mau sharing sekolah pramugari aku dulu gimana. Di sini aku nggak ada niat buat ngerubah mindset kalian ke arah negatif tentang sekolah pramugari, karena memang aku ceritain sesuai pengalaman aku. Makanya di vlog sebelumnya aku kasih tau ke kalian, ketika kalian pengen jadi pramugari, kalian harus pinter-pinter nyari sekolah pramugari yang memang benar-benar ngasih apa yang kalian butuhin, ngasih apa yang kalian cari, jangan sampai nyesel. Jadi ketika aku ditanya, lu nyesel nggak sekolah gari-gari dulu? Kalau dibilang nyesel, ya nyesel karena apa yang aku dapat dengan biaya segitu tuh nggak worth it guys, kayak mahal banget. Karena setelah kita sign kontrak, setelah kita udah lolos di suatu maskapai, kita ketemu orang-orang baru, teman-teman kita baru, kita sharing, dulu lu sekolah pramugari nggak? Iya, aku sekolah pramugari ini. Gue kok nggak kayak gitu, gue harganya sama kayak lu 40 juta, tapi gue dapat asrama, gue dapat makan. Kalau rekrutmen nggak bayar lagi, dan pendidikan gue tuh 1 tahun. Kalau mahal banget sih gini. Nah dari situ aku mikir, oh jadi sekolah pramugari itu beda-beda, kita harus pintar-pintar milih. Dengan harga yang segitu harusnya kita dapat lebih, kita dapat ilmu, kita dapat benar-benar apa yang seharusnya kita dapat gitu loh. Jadi biar nggak nyesel, biar sama-sama enak, mereka dapat duit, kita juga dapat ilmu gitu loh guys. Kenapa di sini aku berani menceritakan sekolah gari-gariku dulu ke kalian? Karena yang memang aku nggak mau kalian ngerasain apa yang aku rasain guys. Seenggaknya dengan kalian sekolah pramugari, kalian dapat apa yang kalian butuhin dengan harga yang segitu mahal gitu. Dan memang di sosial media aku nggak pernah menceritakan atau nggak pernah ngepost kalau aku dulu sekolah pramugari, makanya aku berani cerita.
Tuh aku nggak nyebutin sekolah pramugariku itu namanya apa kan. Oke lanjut guys ke rekrutmen aku waktu di Surabaya. Jadi akhirnya aku berangkat berdua sama teman aku satu. Dan di Surabaya ternyata yang ikut itu banyak banget, mungkin ada 1000 lebih kali kayaknya, soalnya memang banyak banget guys. Waktu pertama kali aku ikut rekrutmen, aku lihat sainganku banyak banget, cantik-cantik. Aku sempat minder karena waktu itu memang jerawatku banyak banget, gigi aku masih pakai behel. Tapi ternyata setiap aku tes performance, aku selalu lolos. Jadi waktu di Surabaya lihat sebanyak itu yang ikut rekrutmen terus cantik-cantik, aku nggak gitu mikirin waktu di performance. Yang aku pikirin tahap ketika aku gagal di Pekanbaru. Waktu di Surabaya guys, kita udah ngumpul semua, pihak HRD atau pihak yang ngerekrut tuh ngasih tahu ke kita buat kumpul semua di aula. Sebanyak itu kita kumpul di aula, terus pihak rekrutmen nanya siapa yang sebelumnya udah pernah ikut rekrutmen, angkat tangan gitu. Teman aku bilang, lu jangan angkat tangan. Akhirnya aku nurut, aku nggak angkat tangan. Terus bilang lagi yang ngerekrut, kalian harus jujur ya, karena kalau nggak jujur bakal ketahuan, karena kita masih punya datanya. Mungkin karena yang ikut rekrutmen waktu itu banyak banget, jadi mereka kasih statement seperti itu. Karena udah ngomong kayak gitu, aku langsung takut, akhirnya aku angkat tangan. Gue udah bilang sama lu jangan angkat tangan. Terus aku bilang sama temen aku, ya gimana, orang data aku masih ada di sana, nanti kalau ketahuan bohong malah lebih bermasalah, malah jadi masalah. Aku nggak bisa ikut rekrutmen kalau misal aku gagal lagi kan. Akhirnya aku angkat tangan, terus angkat tangan suruh bikin barisan sendiri. Terus ditanya satu-satu, kamu kemarin ikut rekrutmen di mana, gagal di tahap apa, kamu ikut rekrutmen di mana. Terus sampai akhirnya ke aku ditanya, kamu ikut rekrutmen di mana, di Pekanbaru kapan, Januari, gagal di mana, di tahap apa, di tahap ini. Oh itu tahap akhir. Kalau kamu udah gagal di tahap akhir, mau ikut rekrutmen lagi harus nunggu 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan kamu baru ikut rekrutmen. Jadi saya minta maaf untuk sekarang kamu belum boleh ikut. Jadi kamu aku disuruh pulang, intinya aku kayak diusir secara halus. Tapi karena aku waktu di Surabaya udah yakin banget aku bakal lolos, ternyata aku langsung diusir, belum ikut tes, belum ikut tahap pertama pun aku belum mencoba, udah diusir dulu guys. Nah karena aku mikirnya aku udah terlanjur di Surabaya, aku udah ngeluarin uang, terus akhirnya aku mikir, apa aku balik ke hotel, aku ganti baju, karena yang ikut banyak banget. Akhirnya aku ke hotel, ganti baju, aku benerin rambut, aku rapiin, make up aku benerin, pokoknya penampilan aku benerin lagi lah. Aku ikut lagi, datang lagi ke tempat rekrutmen. Dan beruntungnya aku, yang ngecek aku bukan HRD yang nyuruh aku pulang. Jadi waktu itu memang ada beberapa HRD atau orang yang ngerekrut tuh ada beberapa, kurang lebih 10 orang. Jadi memang setiap yang ikut rekrutmen dicek satu-satu. Nah kebetulan banget yang ngecek aku tuh bukan yang nyuruh aku pulang. Jadi aku lolos di tahap pertama, sampai tahap kedua, sampai tahap ketiga, sampai akhirnya aku gagal lagi di tahap terakhir. Sesedih itu, sampai aku nangis, sampai aku nggak berani ngabarin orang rumah, aku nggak mau telepon dulu. Sesedih itu karena memang aku udah percaya banget aku bakal lolos loh di Surabaya. Ternyata memang belum rezeki, aku sempat hopeless, udahlah nggak usah jadi pramugari. Ternyata jadi pramugari itu nggak semudah atau segampang yang aku bayangin. Aku pikir sekolah pramugari udah ngejamin aku jadi pramugari, ternyata nggak semudah itu guys. Aku sedih banget waktu itu karena memang sisa pendidikan aku di sekolah Gari-Gari sisa 1 bulan. Aku nggak mau selesai pendidikan, aku belum ada ikatan sama maskapai. Jadi aku pulang, aku jadi pengangguran, udah keluar uang banyak, tapi aku jadi pramugari. Sedangkan orang rumah atau tetangga aku tuh taunya aku sekolah pramugari, aku udah pasti jadi pramugari. Tapi ternyata enggak, dan aku nggak mau itu terjadi. Makanya setelah aku gagal di Surabaya, ada pembukaan rekrutmen lagi di Bali. Aku kejar ke sana sendirian, dimana aku belum pernah ke Bali, aku belum pernah naik pesawat sendirian. Akhirnya aku ke Bali sendiri, nyari penginapan sendiri. Tapi alhamdulillahnya penginapan yang aku dapat sama tempat rekrutmen itu depan belakang. Jadi nggak perlu aku naik grab, bang duit lagi atau ngeluarin uang lagi buat nyari-nyari tempat rekrutmen, tinggal jalan kaki aja guys. Nah di situ yang ikut rekrutmen
kurang lebih 300-an orang deh kalau nggak salah. Tapi kalian tahu kan orang Bali tuh cantik-cantik banget, badannya bagus-bagus. Tapi aku nggak peduli, di situ aku udahlah, aku lolos nggak lolos, yaudah yang penting aku udah usaha. Aku sempat bilang sama orang tua aku, karena memang waktu di Bali aku ikut bulan Maret, di Bali tuh bulan Maret, sempet nggak dibolehin sama orang tua karena memang duit udah kayak daun, duit terus. Tapi aku bilang kalau memang di Bali aku nggak lolos, ya udah aku nggak usah ikut rekrutmen lagi, daripada duit mulu aku nggak jadi pramugari. Dan ini terakhir ya, kalau misalnya aku lolos alhamdulillah, kalau enggak ya udah, memang bukan rezeki aku jadi pramugari kali. Akhirnya waktu di Bali aku dites tahap demi tahap, aku lolos lagi sampai akhirnya tahap akhir pengumuman. Waktu itu nama Novita ada 2, tapi alhamdulillah Novita Setiani yang disebut. Sesenang itu guys. Jadi selama ini perjalanan aku jadi seorang pramugari dari nggak lolos akhirnya lolos juga. Mungkin benar apa yang orang bilang tuh, kayak selagi kita masih berusaha, selagi kita masih mau berdoa, niat kita baik, nggak ada yang nggak mungkin guys. Tuhan pasti ngasih. Mungkin ketika kita udah mohon, kita udah berusaha tapi belum dikasih, itu belum termasuk kayak waktu yang terbaik buat kita. Mungkin waktu yang terbaik yang Tuhan kasih itu nanti. Nah, itu bisa dilihat ketika kita tuh udah gagal tapi masih mau mencoba. Never give up, ayo coba terus, jangan menyerah. Nanti pasti kalian bakal tahu jawabannya. Tuhan itu ngasih waktu yang terbaik buat kita itu kapan gitu. Nah, waktu di Bali guys, dari kurang lebih 300 orang yang ikut rekrutmen, yang keterima hanya 13 orang termasuk aku. Dan waktu itu aku ngerasa aku paling jelek karena memang waktu itu jerawat aku masih banyak banget, terus gigi aku masih pakai behel, belum rapi. Tapi dari situ aku jadi mikir, mindset aku tentang pramugari harus cantik seketika hilang. Karena ternyata pramugari itu nggak harus cantik. Percuma cantik kalau bad attitude, cantiknya pun langsung hilang. Nah, dari 13 orang ini, yang pertama kali ditelepon buat sign kontrak itu aku. Memang guys, rezeki itu nggak mandang lu jelek, lu cantik, nggak. Dari 13 orang itu aku yang ditelepon pertama kali buat sign kontrak. Kok nggak bareng kak? Ya karena memang maskapai aku waktu itu sebulan sekali atau bahkan seminggu sekali buka rekrutmen di setiap daerah. Nah, siapa yang lolos nanti dijadiin satu, misal di Bandung, Surabaya, Bali, itu dijadiin satu, nanti dikumpulin buat bikin satu batch namanya. Satu batch itu beda-beda daerahnya, memang sengaja biar kita bisa tahu daerah satu sama lain itu seperti apa, orang-orangnya itu seperti apa, kayak gitu. Memang sengaja kali ya. Terus bahkan dari teman-teman aku yang sempat rilis duluan atau keterima duluan waktu di Pekanbaru tuh, mereka masih nungguin sign kontrak, sedangkan aku belum ada seminggu selesai rekrutmen langsung dipanggil buat sign kontrak guys. Jadi sesenang itu, otomatis aku yang terbang duluan dari teman-teman aku yang lain. Dan sesuai apa yang udah aku share di channel aku sebelumnya, setelah kita lolos rekrutmen, kita nggak langsung terbang, kita harus ada sekolah dulu. Nah, di sini aku training atau sekolah 4 bulan kurang lebih. Benar-benar di sini tuh mental diuji, semuanya tuh kayak ya Allah, mungkin maksudnya tuh biar ketika di lapangan kita nggak kaget, karena kan setiap pekerjaan pasti ada namanya senioritas, junioritas. Nah, biar pas di lapangan tuh kita nggak kaget. Tapi memang benar-benar aku nggak kuat. Aku tuh beberapa kali aku telepon orang rumah, aku nangis, aku udah nggak kuat, aku udahlah kepengen dan aja aku nggak mau jadi pramugari. Ternyata jadi pramugari itu ribet atau sebegininya gitu loh. Tapi karena aku udah mikir lagi, aku ikut rekrutmen, buat lolos rekrutmen aja susahnya minta ampun, masa udah sampai sini udah lolos tinggal ngikutin training aja kamu nyerah gitu. Aku mikirnya ya udahlah, aku jalanin alurnya aja, aku jalanin sampai akhirnya alhamdulillah aku lolos jadi pramugari. Aku bisa terbang, aku bisa sharing ke kalian seperti ini ya, sesuai pengalaman aku. Jadi apa yang aku bahas atau yang aku sharing ke kalian kali ini bukan bermaksud buat nakut-nakutin kalian. Ternyata jadi pramugari itu sesusah itu enggak. Jadi
buat gambaran, oh jadi pramugari memang perjuangannya bukan main-main, harus benar-benar sungguh-sungguh. Apalagi buat kalian yang memang udah cita-cita pengen jadi pramugari, ketika kalian sekali dua kali gagal itu nggak masalah, menurut aku nggak apa-apa, justru itu buat pengalaman kalian. Kalau memang kalian sekali rekrutmen langsung lolos, ya memang itu rezeki kalian, jalannya mulus. Kalau sekali dua kali gagal, jangan langsung menyerah. Ketika kalian masih mau berusaha, masih mau berdoa, nggak ada yang nggak mungkin guys. Jadi kayak apa yang aku alamin kayak gini tuh ternyata berkesan banget buat pembelajaran aku. Rezeki itu bukan ketika kita pingin saat itu juga, enggak, ternyata memang nunggu waktu yang terbaik dari Tuhan itu kapan. Nah jadi gitu buat yang kepingin banget jadi pramugari terutama, semoga channel pertama, kedua, sampai channel ini bisa menjadi gambaran atau memotivasi kalian, bikin kalian semangat, bukan malah down, bukan malah hopeless kayak oh sesusah itu jadi pramugari, enggak. Jadi aku cuma kasih tahu kalian apa yang seharusnya kalian lakukan ketika kalian pengen banget jadi pramugari. Udah aku kasih tips-tipsnya di channel kedua aku. Dan buat kalian yang pengen sekolah pramugari harus nonton channel pertama aku. Dan di sini aku cerita pengalaman pribadi aku niatnya maksud aku tuh biar kalian tuh bisa lebih tahu, oh jadi pengen jadi seorang pramugari itu seperti itu. Jadi buat teman-teman yang udah nonton vlog aku sampai habis, udah ngikutin dari channel pertama, kedua, ketiga, terima kasih banyak, semoga bermanfaat.